Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, perkenalkan nama saya Abdul Aris Nur Sya'ban, mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 2. LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 25404110979, bertugas mengajar di SMK Negeri 1 Tambelang, Kabupaten Bekasi. Pada hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan PAI Batch 2. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Sudah. Belajar apa ini? Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran agama Islam, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ke depan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran PAI, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami. Amin. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Apa yang kita niatkan dari rumah semoga tercapai. Amin. Segala urusan dilancarkan dan dipermudahkan. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin Allah ya. Amin. Oke, boleh silakan duduk. Terima kasih. Ketua kelas sudah berdoa ya. Sebelum kita memulai, Bapak absen terlebih dahulu biar tahu nih siapa yang nggak masuk. Oke, Ahmad Ajir, Adinda, Zahra. Alhamdulillah hadir semua berarti ya. Kita lanjutkan kembali. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan terlebih dahulu. Hari ini kita pilih lagunya Garuda Pancasila ya. Oke, silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Tangannya di kepala. Patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Nah, selesai. Kita awali pembelajaran pada hari ini dengan persepsi dulu nih. Bapak ingin kalian fokus dulu ya. Kemarin kita belajar apa? Ya, kemarin kita belajar tentang pertemuan kemarin cabang iman. Oke, iman itu terdiri dari 3 indikator. Ya. Hati, perbuatan, lisan. Yang disebut dengan definisi iman terdiri dari 3 indikator. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, kemudian diamalkan dalam perbuatan. Kita sholat itu perbuatan, ya. Kita baca Quran itu, nah itu yang kita pelajari kemarin. Alhamdulillah masih ingat semua ya. Nah sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran masih dengan materi yang sama, tetapi kita akan fokus ke cabang iman yang harus kita amalkan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita akan mengetahui apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini yang harus tercapai oleh kita semua. Pertama, peserta didik dapat menganalisis bukti beriman. Kalau kemarin iman, kalau sekarang bukti beriman. Yang kedua, ya setelah kita analisis, kemudian kita akan lanjutkan pertemuan kemarin itu sekarang. Setelah kemarin Bapak data nih, ayo siapa yang tertarik dengan mengerjakan tugas puisi, drama pendek, poster, dan infografik dan lain sebagainya. Nah, ini dibuatkan dalam bentuk konten. Yang konten ini nanti akan menjadi bahan dasar kalian untuk mendiskusikan, mempresentasikan setelah kalian diskusi bersama kelompok masing-masing. Oke, yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bukti beriman. Nah, ini presentasi ya. Kemudian nanti yang keempat, peserta didik dapat mengimplementasikan bukti beriman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi 4 tujuan pelajaran ini yang akan kita ikuti atau pelajari bersama-sama. Dengan harapan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, menepati janji, bisa menutupi aib orang lain, dan memelihara lisan kita. Oke, kita lihat video dulu ya. Bapak tampilkan satu video, silahkan kalian simak.
Oke, cukup ya. Udah jelas ya. Nah, setelah kalian dengan seksama melihat video yang Bapak tampilkan ya, kira-kira topik apa yang masuk ke dalam video tersebut yang sesuai dengan video tersebut? Bersyukur atau mensyukuri nikmat. Pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur? Ada orang lain yang lebih. Ya, angkat tangan. Iya. Karena ada orang lain yang lebih apa tuh namanya? Lebih membutuhkan. Oke, dari video tersebut sudah sangat jelas ya bahwa ritmenya, bahwa alurnya itu adalah ketika kita mengeluh dengan pekerjaan tidak kunjung selesai, ya pekerjaan numpuk nggak kunjung selesai, nggak beres-beres. Ternyata di luar sana masih banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, kalau kita bisa bersyukur, maka kita akan terhindar dari yang namanya penyakit hati. Nah, ini nampaknya masih ada beberapa siswa yang belum fokus ini ya. Oke, kita akan berarti konsentrasi dulu dah ya. Kalian melaksanakan instruksi dari Bapak. Kata kuncinya adalah Bapak minta. Ya. Kita mulai ya. Ya, silakan berdiri. Ya, berarti sama, masih belum konsentrasi. Nah, iya, ya, berarti belum konsentrasi. Silakan ikuti instruksi Bapak. Kata kuncinya adalah Bapak minta. Kita mulai ya. Kita mulai. Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Bapak minta silakan berdiri. Iya. Oke. Oke, udah cukup. Silakan duduk. Kita lanjutkan ya. Oke. Jadi sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis cabang iman 4 materi yang akan dibahas bersama kelompok masing-masing. Oke, materi pertama adalah mensyukuri nikmat. Oke, kedua materi menjaga atau memelihara lisan. Ketiga, menutupi aib orang lain. Nah, Bapak sudah buatkan LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke, kelompok 1 mana? Yang kemarin sudah dibagikan. Oke, kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 2, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Oke, alhamdulillah lengkap semua ya. Oke, Bapak bagikan dulu ya, biar kalian nanti bisa memahami dengan analisis dari LKPD ini. Oke, kelompok 1. Ya, silakan nanti dicermati bersama. Kelompok 2. Oke. Yuk, siap. Kelompok 3. Ini ya? Ini bukan? Iya. Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Oke, silakan dilihat, disimak masing-masing LKPD yang sudah Bapak berikan. Yang pertama, Bapak setiap LKPD ini Bapak lampirkan studi kasus. Bapak lampirkan permasalahan yang terjadi. Oke, gitu kan? Nah, kalian cermati dulu studi kasusnya apa, permasalahannya apa. Kemudian ada instruksi. Yang pertama, untuk kelompok 1, tugas diskusi yang harus kalian sama-sama kerjakan, didiskusikan, dimusyawarahkan. Yang pertama, apa makna janji dalam Islam? Berarti ini kelompok tentang memenuhi janji. Maknanya apa? Ya, diskusikan itu. Cari dalil Al-Qur'annya, kemudian apa akibat jika sering ingkar janji, dan buatkan 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kalian cermati, analisis 2 contoh dan 2 solusi. Dan terakhir, tugas yang ini kelompok 1 dibuatkan dalam bentuk poster. Ya, nanti kita akan sama-sama membahas materi memenuhi janji oleh kelompok 1, kemudian disimak oleh teman-teman yang lain. Oke, LKPD-nya sudah Bapak bagikan, itu silakan dicermati. Kalian akan mengerjakan tugas dari LKPD tersebut dari studi kasus. Kemudian jika ada yang tidak memahami atau belum memahami, boleh silakan sampaikan ke Bapak. Ya, baik, silakan dimulai sekarang untuk mengerjakan materi tersebut. Masih ada yang belum paham, boleh silakan ditanyakan ke Bapak ya. Nah, itu jadi buatkan ini ya. Dibuatkan dalam bentuk ini sosiodrama ya, nanti dimusyawarahkan, didiskusikan.
Mana dalilnya mana? Surat apa? Lafadzkan dulu ayat Al-Qur'annya. Ya. Oke. Artinya apa tuh? Tidak ada satu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap atau mencatat. Nah, ini bisa dijadikan dalil. Kenapa bisa dijadikan dalil? Kenapa? Karena ada kata kunci di situ. Ya, temanya apa ini? Temanya apa? Menjaga lisan supaya tidak menyakiti orang lain. Di sini ada kata kunci. Mana kata kuncinya? Nah, ini qaulin illa ladai raqibun atid. Tidak, dalam setiap aktivitas kita, dalam kehidupan kita ada yang selalu mengawasi, malaikat raqib dan atid. Kalau kita menyakiti orang lain itu dicatat amal amal buruk. Iya, amal buruk. Amal buruk gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan dalil. Oke, bagus. Oke, Bapak sudah melihat progres kalian luar biasa, antusiasnya dalam mengerjakan tugas ini. Bapak rasa kalian sudah paham dengan maksud dan tujuan yang Bapak sampaikan tadi di pertemuan sebelumnya. Sudah Bapak sampaikan, arahkan, kemudian hari ini kita langsung merealisasikan. Ya, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak tampilkan tadi. Ya, sesuai dengan LKPD tersebut. Nanti kita langsung masuk ke sesi presentasi. Ya. Oke, kelompok 1 boleh silakan ke depan untuk tampil kelompok 1. Yang lainnya silakan cermati ya. Coba. Oke. Poster. Temanya apa, Neng? Janji adalah amanah. Coba silakan bisa dijelaskan poster tersebut ke teman-temannya. Coba yang lain silakan perhatikan yang ditampilkan oleh kelompok 1 adalah membuat poster. Nah, ini poster. Ada motivasinya, janji kecil yang ditepati lebih mulia daripada janji besar yang diingkari. Luar biasa. Lebih mulia daripada Oke. Ya, ini kelompok 1 membahas tentang memenuhi janji atau menepati janji. Dalil yang digunakan sudah sesuai. Jadi dalil yang digunakan ini adalah surat apa? Ayo, An-Nahl. Oke, kita baca bareng-bareng dulu ya. Kita baca bareng-bareng dulu nih. Bapak bacakan satu balikan, kemudian kalian ikuti, ya. Sebelum ke sesi tanya jawab atau pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanfudu. ولا تنفضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا قد جعلتم الله عليكم إن الله يعلم ما تفعلون. Inna Allah ya'lamu ma yaf'alun. Ya, Allah itu mengetahui apa yang kita perbuat. Ya, makanya tadi disampaikan perintah memenuhi janji dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan atau menuntaskan segala hal yang pernah dijanjikan kepada orang lain. Kata lain dari memenuhi janji adalah menepati janji. Makanya menepati janji itu termasuk ke dalam bukti beriman. Oke, mudah-mudahan dengan adanya materi ini disampaikan oleh kelompok 1, kita semua bisa menjadi orang-orang yang jujur. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang menjaga lisan. Pertama-tama perkenalkan nama saya sendiri, yaitu Sultan Bladis. Saya Anissa Rahmawati. Saya Yusuf Berlia. Saya Sakira Maya Saputri. Saya Syarif Ahmad. Di sini kita akan membahas studi kasus. Kelas ada siswa yang sering mengejek teman dengan kata-kata kasar. Hal ini membuat pertengkaran dan permusuhan. Oke, iya pembuka tips bijak, terus dunia digital dan dampak Oke. negatif. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya, yang sudah presentasi materi tentang menjaga lisan adalah sebagian dari iman. Oke, rangkaian presentasi sudah selesai. Ya, selanjutnya kita akan akhiri pembelajaran ini dengan penilaian tes formatif yang akan Bapak berikan kepada kalian dengan kuisis ya. Oke, kita mulai ya. Ya, silakan. Ya kan, masing-masing sesuai dengan kemampuan masing-masing ya. Oke, udah waktunya habis ya, waktunya habis. Dan tertinggi pertama Rasya Putra, berikan tepuk tangan untuk Rasya Putra ini ya. Oke, sebagai terakhir sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin kalian, di antara kalian ada yang berkenan menjawab pemahaman baru apa yang kalian dapatkan dari materi ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setelah belajar materi tentang iman, saya sadar Ya. bahwa iman bukan hanya soal keyakinan dalam hati, tetapi juga harus tampak dalam ucapan dan perbuatan. Ya. Dan ternyata banyak hal kecil dalam kehidupan sehari-hari bisa menjadi tanda keimanan, seperti berkata jujur, berbuat baik kepada orang lain, dan masih banyak. Dari sini saya belajar bahwa memperkuat iman bukan hanya melalui ibadah besar seperti sholat atau puasa, tetapi juga melalui sikap sederhana yang menandakan. Bagaimana pendapat kalian tentang metode ini? Dengan studi kasus, apakah kalian bisa memahaminya? Oke? Jadi metode diskusi dalam studi kasus ini Ya. Ya. Oke, berarti ya nanti untuk kedepannya refleksi dari Bapak mudah-mudahan ya kedepannya bisa lebih maksimal lagi untuk mengajar materi pendidikan agama Islam. Oke, nah silakan duduk, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Jadi materi pembelajaran pada hari ini Bapak rasa Bapak cukupkan ya, nanti kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita akhiri doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi nufa'na bima 'allamtana. Rabbi 'alimna ladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qara batil lana fi dinina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.